Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Kini kita akan membahas hilangnya gadis asal Korea yang terjadi di malam Halloween. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita buka file kasus Cindy Song berikut ini. Cindy Song, atau lahir dengan nama Korea Hyung Jong Song, lahir di Korea Selatan pada 25 Februari 1980. Pada tahun 1995, Cindy pindah ke Virginia dan tinggal bersama paman dan bibinya hingga lulus sekolah menengah. Kemudian ia melanjutkan kuliah di Universitas Pennsylvania, Amerika. Pada malam Halloween tahun 2001, Cindy menghadiri sebuah pesta kostum di Player Night Club dengan mengenakan kostum seperti kelinci. Ia pergi bersama dua orang kawannya, yaitu Stacy Paik dan Lisa Kim. Mereka bertiga berpesta hingga pukul 2 pagi waktu setempat. Setelah dari pesta, mereka memutuskan ke apartemen seorang teman untuk bermain video game. Pada pukul 4 pagi, mereka mengantar Cindy kembali ke apartemennya. Namun setelah pertemuan itu, mereka tidak pernah lagi bertemu Cindy. Hal ini baru disadari kedua rekannya pada 4 November 2001. Bagi keduanya, mereka terbiasa jarang bertemu Cindy karena kesibukan Cindy yaitu bekerja dan kuliah. Namun karena Cindy sudah beberapa hari tidak masuk kerja, barulah mereka menghubungi polisi. Di apartemen Cindy tidak ditemukan tanda perlawanan maupun seseorang yang memaksa masuk. Jejak Cindy yang tertinggal di apartemen hanyalah bulu mata palsu, ransel dan ponselnya. Namun yang hilang, hanyalah SIM dan kartu kredit. Polisi menduga Cindy hilang dengan kondisi masih mengenakan kostum kelincinya. Dari ponsel, tidak ditemukan riwayat panggilan setelah ia diantarkan oleh rekan-rekannya. Di kartu kredit maupun surelnya, juga tidak didapati aktivitas yang mencurigakan. Ciri-ciri lainnya dari Cindy, yaitu tinggi sekitar 5 kaki dengan rambut hitam panjang, mata coklat, mengenakan rok tenis putih, kaos merah muda berlogo kelinci, sepatu boot setinggi lutut berwarna coklat dan jaket bertudung merah. Telinga dan pusarnya ditindik. Polisi dan relawan juga mencoba mencari di hutan sekitaran apartemen. Namun juga tidak didapati jejak Cindy. Polisi tidak yakin jika Cindy melarikan diri, karena ada riwayat pembelian 2 tiket konser Britney Spears serta nota pembelian komputer baru yang akan datang di tanggal 6 November. Beberapa teori maupun spekulasi bermunculan. Cindy diduga meninggalkan apartemen dan pergi ke minimarket kemudian diculik, tanpa sempat membawa ponselnya. Ada juga yang menebak dari buku harian Cindy, sepertinya Cindy putus cinta hingga stres dan bunuh diri. Hal itu dibantah teman-teman Cindy. Teman-temannya tidak percaya kalau Cindy mengalami stres karena menurut teman-temannya, Cindy sudah menjalani terapi dan bukan tipe orang yang akan kabur karena stres. Selain itu, Cindy terlihat sangat gembira di malam Halloween itu. Spekulasi lainnya yang muncul yaitu Cindy pergi meninggalkan apartemen dengan seseorang yang ia kenal kemudian Cindy dibunuh. Beberapa hari setelah hilangnya Cindy, seorang saksi melaporkan bahwa ia melihat seorang wanita yang punya ciri-ciri serupa dengan Cindy, tepatnya di daerah pecinan Philadelphia, sekitar 200 mil dari apartemen Cindy. Namun, saat itu kondisinya si wanita dipaksa masuk ke dalam mobil oleh seorang pria. Si wanita berteriak minta tolong sambil menangis, sedangkan si pria menyuruh saksi untuk pergi. Digambarkan si pelaku memiliki ciri-ciri orang Asia dengan warna kulit coklat muda dan rambut agak panjang. Polisi tidak bisa memastikan apakah pernyataan tersebut benar mengarah pada Cindy. Tapi kemudian polisi menyediakan sebuah hadiah sebesar $27.000 Amerika bagi siapapun yang mengetahui secara pasti keberadaan Cindy. Pada awal tahun 2002, pihak keluarga Cindy, melalui ibu dan saudara Cindy, yaitu Ban Sun Song dan Ki Ho Song, menyewa jasa detektif swasta setelah melihat bahwa belum ada perkembangan yang signifikan dari kasus hilangnya Cindy ini. Tahun 2003,
Polisi kemudian coba menghubungkan kasus Cindy dengan kasus seorang pria bernama Hugo Selensky. Pria ini adalah seorang tersangka kasus perampokan bank dan pembunuhan berantai. Rekan Hugo bersaksi bahwa Hugo bersama komplotannya yaitu Michael Kerkowski, melakukan penculikan serta pembunuhan pada seorang mahasiswi dan sepertinya punya deskripsi yang serupa dengan Cindy. Saksi tersebut kemudian membawa polisi ke lokasi 5 mayat yang dihabisi oleh Hugo di tempat tinggal Hugo. Namun setelah dilakukan tes DNA, tidak ada jasad yang cocok dengan milik Cindy. Meski begitu, Hugo sempat mengaku bahwa ia menculik Cindy, namun yang membunuhnya adalah Michael. Setelah dibunuh, Michael menyimpan bando Cindy sebagai kenang-kenangan. Namun, Hugo akhirnya bebas pada tahun 2006, tapi bukan karena kaitannya dengan kasus Cindy melainkan pembunuhan 2 anak buahnya yang bekerja sebagai pengedar narkoba, yang jasadnya ditemukan di rumahnya. Bulan Januari tahun 2014, pihak kepolisian menemukan kembali 7 jenazah di area sekitar rumah Hugo. Ada kemungkinan jasad Cindy ada di sana. Namun, kembali lagi hasilnya nihil. Hugo kembali masuk ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman seumur hidup, tapi karena kasus pembunuhan terhadap Michael dan kekasihnya Tammy Fassett. Di samping itu, Hugo masih ditetapkan sebagai tersangka akan kasus Cindy. Sayangnya hingga 20 tahun kasus ini bergulir, Cindy masih belum juga ditemukan. Fakta yang perlu sobat ketahui, Hugo ternyata masih kerabat dengan Stephen Marden, pria yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Jennifer Barzilowski dan Felicia Thomas. Jennifer sempat dilaporkan hilang pada 23 Juni 2001 namun kemudian tengkoraknya ditemukan April 2010. Sedangkan teman Jennifer, yaitu Felicia Thomas dilaporkan menghilang pada tahun 2004. Stephen Marden yang merupakan pacar dari saudara Jennifer mengaku sempat menghubungi Felicia di telepon dan sempat melihat Jennifer sebelum keduanya menghilang. Apakah Hugo dan Stephen Marden juga terlibat dengan kasus Cindy? Pihak kepolisian tidak bisa mengambil kesimpulan secara pasti akan hal itu. Sekian investigasi kriminal kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di penyelidikan selanjutnya.